Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amjad. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1, masih melanjutkan kemarin tentang konsep wilayah dan tata ruang bagian 5 ya. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, lahir batin, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar hari ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari dalam pertemuan kali ini adalah memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota ya. Tujuan belajarannya adalah siswa atau kalian memahami tentang penentuan batas wilayah pertumbuhan ya. Kalian paham tentang batas wilayah pertumbuhan kan? Nah, di sini kita banyak nanti menentukan batas wilayah pertumbuhan dengan menghitung ya, dengan rumus-rumus tertentu. Ada 4 metode dalam penentuan batas wilayah ya. Nanti kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama, penentuan batas wilayah pertumbuhan dengan teori gravitasi. Teori gravitasi W.J. Rayleigh ya. Aslinya rumus dasar dari teori gravitasi di dalam penentuan batas wilayah pusat pertumbuhan atau batas wilayah pertumbuhan itu aslinya dari teori gravitasi sendiri yang oleh Newton itu, di mana rumusnya Newton itu adalah G sama dengan G M1 kali M2 dibagi D12 atau jarak antara benda ke satu yang kedua dikuadratkan ya, persis ya. Ini besaran gravitasi, kemudian tetapan gravitasi ya, massa benda 1, massa benda 2, jarak antara massa 1 dan 2. Nah, ini dimodifikasi oleh W.J. Rayleigh, seorang ahli perwilayahan ya. Ini dengan rumusnya I12 sama dengan K, ya G-nya diganti K, kali P1 kali P2 dibagi jarak 1 kali 2 dikuadratkan. Jadi rumus Newton dimodifikasi oleh W.J. Rayleigh dengan rumus seperti ini. Di mana keterangannya adalah kekuatan interaksi antara wilayah 1 dan wilayah 2. Konstantanya dinilai adalah 1, jadi ini 1. Massa atau jumlah penduduk pada wilayah 1, P1 itu ya, P2-nya massa jumlah penduduk pada wilayah 2, J12 adalah jarak antara wilayah 1 dan 2. Nah, kalau dibuat soalnya nanti, mungkin kalau dibuat soalnya itu akan lebih jelas ya. Rumus yang tadi itu, misalnya diketahui kota J memiliki jumlah penduduk 525.000. Kota B memiliki jumlah penduduk 85.000. Kota S memiliki jumlah penduduk 580.000. Wah, ini kelihatannya J sama S agak imbang. Yang P ini sedikit ya. Kemudian jarak antara kota J ke kota B 65 km ya. Sementara kota J ke kota S 60 km. Ini hasilnya akan ekstrim karena ini jaraknya itu hampir imbang, tetapi jumlah penduduknya yang ada daerah yang sedikit ya dibandingkan dua daerah yang lain. Nah, kita lihat sekarang yang ditanyakan adalah berapakah kekuatan interaksi antara kota J dan B. Berapakah kekuatan interaksi antara kota J dan S? Sudah bisa diterbak ini ya. Karena J ke B sama jaraknya, tetapi B di sini jumlahnya sedikit penduduknya ya. Sementara J ke kota S, nah jaraknya 60, tetapi J dan S mempunyai penduduknya yang lebih besar. Pasti dihitung akan besar kekuatan interaksinya antara kota J dan S, pasti. Kita lihat aja ya. Nah, ini artinya apa? Secara kualitatif
belum dihitung secara kuantitatif itu bisa dari soal bisa bisa membayangkan mana yang lebih kuat. Cuma berapa nilainya ini kan tetap harus dihitung. Kalau hanya ditanya yang lebih besar, jelas ini antara C dan B akan lebih besar C dan S daripada C dan B. Karena apa? Nah, karena biasanya kekuatan interaksi itu berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan dekatnya jarak. Nah, banyaknya jumlah penduduk dan dekatnya jarak ini mempengaruhi kuat interaksi lah. Secara kasat mata C dan S ini jumlahnya penduduknya besar, sementara C dan B jomplang B-nya hanya 85.000. Sehingga bisa ditebak kekuatan interaksi C ke S itu akan pasti lebih besar. Nah, tetapi besarnya berapa? Makanya harus dihitung. Nah, ini hitungnya. Nah, P1 tadi rumusnya kan kali P2 dibagi jarak 1, 2. Artinya 1, 2-nya di sini yang pertama kan CP. Berarti ICP sama dengan jumlah penduduk di kota C dikalikan jumlah penduduk kota B dibagi jarak C ke B. Nah, singkatnya adalah hasil ini ketemu 10,50 ya. Nah, intinya ini di total berapa, dibagi ini di kuadran berapa, ketemunya 10,50. Nah, sementara yang sini ini besar sekali. Mengapa? Dari jumlah penduduknya saja yang jumlah yang di S 520, sementara ini 85. Pasti jumlahnya lebih besar. Nah, pembaginya hanya 60. Nah, satunya yang jumlahnya lebih kecil, pembaginya 65 kuadrat, sementara ini jumlah lebih besar, pembaginya hanya 60 kuadrat, sehingga dipastikan hasilnya akan besar. Dan betul, hasilnya adalah 84,58. Berdasarkan rujukan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan interaksi kota C dan kota B adalah 10,50, sedangkan kekuatan interaksi kota C dan kota S adalah 84,58. Hal ini mengandung arti bahwa kekuatan interaksi berupa perpindahan manusia, barang, dan jasa antara kota C dan kota S lebih besar. Nah, ini CS. Sudah dilihat dari angkanya sudah akan lebih besar. Hal ini mengandung bahwa kekuatan interaksi perpindahan manusia kota C dan kota S lebih besar daripada kekuatan interaksi kota C dan B. Nah, tadi sebenarnya dari soal ini bisa kelihatan mana yang besar, tapi berapa angkanya ini yang harus dihitung dulu ya. Nah, ini hasil yang merupakan penyataan kali 10 pangkat 6. Artinya ini sebenarnya hasilnya 84 juta gitu ya. Ini hanya dijadikan hanya 84,58 karena ada penyerdanaan 10 pangkat 6. Nah, yang kedua ini kan ada 4 ya. Sekarang yang kedua adalah penentuan batas wilayah pertumbuhan berdasarkan teori inti. Nah, ini teori inti atau breaking theory ini paling banyak digunakan di dalam menentukan batas wilayah pertumbuhan. Nah, teori inti merupakan suatu cara untuk memperkirakan lokasi garis batas yang memisahkan pusat-pusat perdagangan dari dua buah kota yang berbeda ukurannya. Nah, ini nanti di soal itu akan paling banyak karena yang sering keluar di ujian nasional untuk geografi. Kalau nanti mungkin di AKMI, analisis kompetensi muridnya, itu akan banyak yang soal tentang teori TTNT. Bahkan nanti di soal kuis akan banyak akan saya sampaikan tentang soal tentang teori TTNT atau breaking theory ya. Ini rumusnya adalah DAB sama dengan DAB. DAB itu jarak lokasi antara A dan B sama dengan DAB, D kecil itu jarak antara daerah A dan B. Nah, ini namanya DAB ya yang dicari itu atau jarak yang titik intinya ya. Kalau DAB ini jarak antara A dan B beda. Ini kali ini titik intinya, kali ini jarak antara A dan B. Dibagi 1 plus akar PB. Nah, akar PB itu bukan penduduk di B, salah ya. PB ini adalah jarak penduduk yang terbesar ya. Ini keterangan kan jarak penduduk di wilayah Anda.
Yang betul adalah PB-nya adalah jumlah penduduk yang terbesar dibagi PA. PA ini adalah jumlah penduduk yang lebih kecil. Misalnya ada 2 kota antara A dan B, maka yang jadi PB-nya ini adalah jumlah yang paling besar dibagi jumlah penduduk yang kota yang paling kecil, yaitu itu seperti itu yang benar ya. Kalau ini ada kata-kata seperti ini, maka direvisi oleh saya. Maka ini bukan jarak penduduk wilayah B, tapi PA ini adalah jarak penduduk di wilayah yang kecil. PB-nya adalah jarak penduduk. Oh, bukan jarak ya, ini jumlah penduduk. Ya, bukan jarak ini. Jumlah penduduk di wilayah yang jumlah penduduknya yang terkecil ya, ini. Kemudian jumlah penduduk di jumlah penduduk terkecil. Nah, ini. PA jarak penduduk yang terkecil. PA sama dengan jumlah penduduk terkecil gitu. Kemudian yang PB adalah jumlah penduduk jumlah terbesar di wilayah jumlah terbesar penduduk gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya soalnya, Nah, ini seperti itu soalnya. Jumlah penduduk wilayah X sama dengan 35.000 dan Y 20.000. Nah, berarti PB-nya pasti PX, wilayah X. Kenapa? Karena 35.000 ini yang paling banyak. Berarti ini jadi PB-nya pasti. Y-nya 20.000 ini jadi PA-nya. Sedangkan jarak antara kota X dan Y ya DAB-nya 75. Dari data tersebut hitunglah jarak titik intinya. Jawabnya adalah DAB atau titik inti antara AB adalah 75. 75 kan jarak antara ada X dan Y ya. Ini DXY sebenarnya bukan DAB ya. Adalah 75 per 1 ini konstanta plus akar 35.000. Nah, lihat. X-nya menjadi PB-nya karena jumlahnya terbesar. Jadi 35 dibagi 25. Jadi kalau ada pangkat seperti ini, maka yang terbesar nilai angkanya ditaruh di menjadi PB-nya per PA. PA-nya yang lebih kecil ada 20.000 sehingga 75 per 1 plus akar 35 per 25. Ini nolnya dicoret ya. Jadi 35 per 20. 75 sama dengan akar 1,75. Jadi 35 per 20 ini adalah akarnya. 35 per 20 hasilnya adalah 1,75. Tapi yang dicari akarnya. Akar 175 itu berapa? Ya. Maka 75 sama dengan 75 per 1. Ini ada masih mengandung angka 1 ya di sini mestinya tadi. Berarti 1 plus akar 175 berapa? 1,32. Nanti saya tunjukkan ya bagaimana cara mencari akar 1,75 menggunakan tabel, tapi yang paling enak pakai kalkulator. 1,75 akar gitu langsung ketemu 1,32. Tapi kalau nggak pakai kalkulator maka harus menggunakan tabel akar pangkat. Ya, nanti ada contohnya. Nah, 75 dibagi 2,32 hasilnya adalah 32,32. Jadi lokasi titik antara kota X dan B adalah 32,32 km diukur dari kota Y. Nah, diukur dari mana 32,32? Dari kota Y. Jadi kota yang paling sedikit penduduknya. Jadi hasilnya nanti misalnya dari mana? 32,2 km dari kota yang jumlahnya terkecil. Jadi mesti dari kota Y. Tidak mungkin diukur dari kota X. Nah, jadi rumusnya begitu. Nah, jadi hasilnya adalah 32,32 km diukur dari kota Y. Nah, karena apa? Dari kota yang jumlahnya penduduknya sedikit. Hal tersebut berarti bahwa penempatan lokasi pusat pelayanan sosial yang paling terkecil adalah 32,32 km dari kota Y ya. Sehingga dapat dijangkau oleh seluruh penduduk dari kota X maupun kota Y. Pertanyaannya mengapa dari kota yang sedikit penduduknya? Ini karena geografi mengandung prinsip pemerataan. Diambil dari kota yang sedikit supaya nanti terjadi pemerataan penduduk. Supaya penduduk yang padat itu
bisa geser ke penduduk yang jarang. Ini tujuannya ya. Ini pendekatan Beveridge demikian. Nah, tadi saya membicarakan 175 itu dari mana? Nah, ini akar 175 kalau di tabel akarnya itu adalah ini 1,7,5. Ini ketemu di sini adalah 1,32 ini 1,32. Nah, 1,32 ini adalah akar dari 175 ini. Kalau dibesarkan seperti ini. Nah, ini 1,7,5 ketemu 1,32 ini. Ini cara menentukan akar pangkat dari tabel akar pangkat 2 dari 1 sampai 10. Nah, ini sampai hanya 5,4 yang saya tampilkan ya. Sampai 10-nya yang mungkin di tabel yang lain. Nah, ini perhitungannya adalah 1,75 nya ini umpamanya. Jadi 1,75 ketemu 1,32 ini. Nah, ini soal harus kalian latih berkali-kali karena ini banyak keluar di soal kuis maupun ulangan nanti ya. Bahkan di ujian nasional yang sering keluar adalah tentang the breaking theory atau teori DTNT ya, dipelajari rumusnya ya. Tapi dengan revisi tadi PB per A, PB-nya adalah jumlah penduduk yang terbesar, PA-nya adalah jumlah penduduk yang terkecil. Ini direvisi ya, PA-PB-nya di sini keterangannya salah ya. Oke. Sekarang teori penentuan batas wilayah pertumbuhan berdasarkan potensi penduduk. Ini yang ketiga. Nah, ini ada teori ini tapi jarang dibuat di soal. Kenapa? Karena terlalu panjang dan yang kedua memang tidak pernah keluar di UN. Nah, tapi memang ada teori ini maka kita jelaskan. Nah, indeks potensi penduduk, nah penentuan batas wilayah pertumbuhan berdasarkan potensi penduduk, ini maksudnya apa? Yaitu indeks potensi penduduk adalah ukuran untuk melihat kekuatan potensi aliran pada tiap-tiap lokasi. Indeks penduduk PP juga dapat mengukur kemungkinan penduduk di suatu wilayah untuk melakukan interaksi dengan wilayah-wilayah lainnya. Rumusnya adalah PPA. Nah, ini setiap daerah itu ada rumusnya. Jadi tidak dihubungkan dengan daerah yang lain. Nah, seperti ini. PPA potensi penduduk A, maka rumusnya adalah KPA konstanta kali penduduk A plus konstanta kali penduduk B. Ya, jadi interaksinya adalah ini rumusnya ini salah terus ya. Ini potensi penduduk A, kemudian ini potensi jumlah penduduk di A, kalau BA, BB ya di B ya. Ini kan KPA, KPB berarti penduduk di A dan penduduk di B ya. DAX jarak kota A ke kota yang paling sedikit. Ya. Kita lihat soalnya saja supaya lebih jelas. Misalnya ada soal begini. Indeks potensi penduduk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk kota A sama dengan 20.000, B 25.000, D 17.000, D sama dengan 30.000. Maka PPA-nya adalah, cara ngitungnya adalah KPA plus KPB plus KPC plus KPD per setengah DAX, DAB, DAC, DAD sama dengan demikian. Dihitung ketemunya adalah KPA-nya akan 20.000, 25.000 di B-nya, 17.000 di C-nya, D-nya 30.000. Dibagi masing-masing jarak seperti ini, DAX-nya kan 4 cm, maksudnya DAX-nya ini maksudnya adalah D ya. D ke X, X-nya A ke D ya, DAX A ke D 4 cm. Kalau yang 9 ini adalah A DAB kan ya, ini DAD sebenarnya, DAD, DAB, DAC. Coba kalau yang DAB 9, ini 9. DAC-nya adalah AC 10 ya kan.
Kemudian DAD ya juga 4. Ini setengah DAX ya, berarti setengah DAX adalah ketemunya adalah 4 ya. Akhirnya 20.000 per 4, 25.000 per 4, 20 per 9 dikuadratkan 12.000 per 10 dikuadratkan, 30.000 per 4 dikuadratkan. Akhirnya seperti ini jadinya. 24, 25.000 per 81, 17.000 per 100, 30.000 per 16, ketemunya sekian. Nah, ini betapa panjangnya potensi penduduk. Ini yang di PPA, belum yang di potensi penduduk DB. Rumusnya adalah setengah DB X dan seterusnya. Seperti ini, sama persis. Tetapi ini PPA, PPB dicari sendiri-sendiri. Betapa panjangnya rumusnya ya. Sehingga ini akan sama diulang lagi pada PPC PPD, kemudian di persentase hasilnya di PPA PPB, PPC PPD, hasilnya ini ya, PPA 93,61%, PPB 75,35%, PPC-nya 43,22%, dan PPD-nya ini adalah 100%. Nah, ingat ini teori ini ada sehingga tetap saya ajarkan, tetapi di soal tidak akan saya buatkan soal karena ini tidak pernah keluar di dalam ujian nasional maupun di kuis nanti tidak akan saya tampilkan karena teori ini penentuan batas wilayah yang ini terlalu panjang dan tidak sistematis, sehingga akan saya keluarkan hanya tiga rumus saja. Yang terakhir ini yang rumus terakhir yang saya pakai untuk penentuan batas wilayah, kita menggunakan penentuan batas wilayah pertumbuhan berdasarkan teori grafik. Nah, teori grafik atau graph theory ini dikemukakan oleh Kajikanski dalam tulisannya berjudul Structure of Transportation Network. Teori ini diterapkan dalam geografi untuk menentukan batas wilayah secara fungsional berdasarkan arah dan intensitas arus atau interaksi antara wilayah inti dan wilayah di luar inti. Nah, rumusnya pakai teori adalah beta sama dengan E per V. Nah, E-nya adalah jumlah jalan, V-nya adalah jumlah kota. Nah, rumusnya adalah beta sama dengan jumlah. Indeks konektivitas betanya ini adalah indeks konektivitas sama dengan jumlah jalan dibagi jumlah kota. Nah, contoh perhitungan wilayah mana yang memiliki kekuatan interaksi yang lebih besar jika diketahui A, gambarnya seperti ini. B, jumlah gambarnya seperti ini. Mana yang lebih bagus indeks konektivitasnya ya. Maka caranya sederhana, mana yang E-nya lebih besar itu pasti akan lebih bagus. Artinya jumlah jalannya lebih banyak dari jumlah kotanya, dia akan lebih bagus. Kita lihat aja yang wilayah A itu E-nya berapa? 1, 2, 3. B-nya berapa? 1, 2, 3. Hanya sama-sama 3. Nah, kalau ini coba kita lihat V-nya berapa? 1, 2. E-nya dulu 1, 2, 3, 4, 5. V-nya 1, 2, 3, 4. 5 per 4. Nah, ini pasti B lebih baik. Karena apa? Jumlah jalannya lebih banyak dari jumlah kotanya. Kita lihat aja perhitungannya. Nah, wilayah yang X yang pertama, jumlah jalannya 3, jumlah kotanya 3. E itu jalan. Sementara V ini adalah kota ya. Sehingga E-nya ini 3, sementara V-nya 3, ya 3 per 3 sama dengan 1,0. Nah, sementara yang ini E-nya itu 5. Sementara V-nya 4, jadi 5 per 4. Berarti hasilnya 1,5. Artinya di wilayah Y ini punya indeks konektivitas lebih besar. Dan itu menandakan
indeks konektivitas di daerah Y itu lebih baik. Maka di sini disimpulkan berdasarkan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wilayah X memiliki kekuatan interaksi 1,00, dengan wilayah Y memiliki kekuatan interaksi 1,25. Artinya pengaruh wilayah Y terhadap wilayah sekitarnya lebih besar daripada wilayah X. Jadi Y-nya lebih baik karena punya nilai indeks konektivitas lebih tinggi, artinya mempunyai jaringan jalan yang lebih banyak daripada di daerah X. Nah, demikian saja pertemuan kali ini tentang penentuan batas wilayah. Ingat ada 4 tadi teori penentuan batas wilayah. Yang pertama adalah teori kekuatan interaksi. Nah, kita lihat. Nah, teori gravitasi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah teori titik henti yang nanti banyak soal yang membahas ini. Ingat ada koreksi di keterangan rumusnya betul tapi keterangannya yang salah ya. Kemudian teori yang ketiga adalah potensi penduduk yang tidak ada soal di kuis dan tidak saya keluarkan di semester nanti. Dan teori yang satunya adalah teori tentang grafik. Nah, sekali lagi itu yang bisa saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada soal silakan dikerjakan, kalau belum paham silakan tanya. Sekian dari kami atas perhatian kalian. Kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan doa majelis ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.